Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada sekitar kita, makin mudah dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa rasakan, dapatkan pengalaman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sejahtera, sudah diberikan berbagai macam hal yang luar biasa oleh Tuhan melalui semestanya. Itu doa saya buat kita semua. Sobat RTD, saya ingin berterima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang sangat banyak dibahas di semua kelompok, di semua grup, di semua pengajian, di semua hal-hal lah yang bersifatnya ketuhanan. Apa itu? Yaitu panggilan dari Tuhan. Apa itu panggilan dari Tuhan? Apakah panggilan dari Tuhan itu sebuah kematian, sebuah proses di mana fisik kita ini sudah habis masa pakainya, dan kemudian kita mengalami proses yang disebut sebagai meninggal dunia. Apakah itu panggilan dari Tuhan? Ataukah masa yang disebut sebagai the dark night of the soul? Coba lihat video sebelumnya. Ketika kita sedang didatangi oleh keterpurukan, kesialan, kesehatan kita terganggu, usaha kita banyak mengalami hambatan, tantangan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Apakah saat itu panggilan dari Tuhan datang? Atau kapan? Nah, beberapa saat yang lalu salah seorang sahabat saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berdoa agar jiwanya bisa lebih mudah kembali kepada Sang Maha Jiwa. Lebih mudah kembali kepada Tuhan. Di sana bisa dapatkan kondisi yang damai, bahagia. Tentunya ketika dia sudah berdekatan atau kembali sempurna kepada penciptanya, pada Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Maha Jiwa. Orang bilang itu adalah sebuah saat, sebuah proses di mana panggilan dari Tuhan datang. Saya jawab, saya respon, ya benar sekali. Itu adalah saat ketika Tuhan sudah memanggil kita. Tapi apakah itu adalah saat satu-satunya saat di mana Tuhan memanggil kita? Saya jawab tidak. Ataukah pada saat kita mengalami masa dark night of the soul, kita sedang dipanggil Tuhan? Ya, saya jawab betul. Itu juga panggilan dari Tuhan. Mulai ada dua. Hanya dua saat itukah Tuhan memanggil kita? Tentu saja tidak. Buat mereka yang sudah tercerahkan, buat mereka yang sudah mengalami proses kebangkitan spiritual, buat mereka yang sudah masuk pada kesadaran jiwa, buat mereka, buat kita semua yang sudah mulai bisa
sedikit-dikit masuk pada kesadaran jiwa tenang melalui misalnya saja melalui metode yang sering kita latih, yaitu relaksasi energi. Kita semua akan mulai bisa mengamati diri kita sepenuhnya. Pelan-pelan kita bisa tahu mana yang namanya pikiran, mana yang namanya perasaan, mana yang namanya jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Pelan-pelan juga kita mulai tahu bahwa kita sebenarnya adalah jiwa, dan kita mengalami sendiri bahwa atau mengalami sendiri sebuah pengalaman jiwa, sebuah pengalaman kesadaran jiwa. Dan di saat itu juga lah sebenarnya pelan-pelan juga kita mulai bisa tahu bahwa ada sesuatu yang bukan diri palsu, bukan ego, amarah, serta keinginan. Bahwa ada yang bukan logika kita, bahwa ada yang bukan pikiran kita, bahwa ada yang bukan perasaan kita, bahwa ada yang bukan diri sejati kita, lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang hadir bersama kita. Mulai kita bisa amati. Mulai bisa kita ketahui. Mulai bisa kita sadari kehadirannya atau adanya dia. Yang awalnya mulai sadar kita. Oh, dia hadir. Oh, dia ada. Lama-kelamaan mulai kita bisa tahu bahwa dia selalu di situ sebetulnya. Cuman kita yang sering pergi meninggalkan dia. Kesadaran kita sudah lama sengaja dijebak untuk bisa masuk pada kesadaran logika. Sering dijebak, didoktrin agar menomorsatukan diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Sehingga kita mulai menjauh, sehingga kita mulai terpisah. Bukan hanya dari Tuhan, tapi dari jiwa kita sendiri. Bahkan kita sering hanya sadar bahwa kita ini pikiran serta perasaan ataupun tubuh ini. Dan itu yang membuat kita mulai tidak paham, karena tidak tahu, karena tidak pernah terkoneksi kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Padahal di dalam diri kita sudah diberikan sepercik dari cahayanya Tuhan. Bagaimana kita bisa mau terhubung ke sana? Karena kita stabil, stay pada kesadaran logika. Doktrin-doktrin, program-program, iming-iming duniawi dari para dark worker ini menguasai kita. Membuat kita jangankan kepada Tuhan, kepada logika kita sendiri aja kita sudah menjauh. Sampai kita tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah jiwa. Bukannya pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh ini. Kita adalah jiwa yang memiliki kendaraan. Yang kendaraan itu adalah tubuh ini. Kelengkapan dari tubuh ini yang merupakan kendaraan kita adalah pikiran serta perasaan. Kita mulai jauh dari sana. Jangankan panggilan dari Tuhan, jangankan kata-kata dari Tuhan. Jiwa kita sendiri pun kita tidak tahu. Nah, akhirnya suatu saat di video sebelumnya saya cerita bahwa The Dark Night of the Soul itu muncul karena jiwa yang sudah bosan dan ingin mengambil peranan utama dalam kehidupan ini. Bukan lagi logika, bukan tubuh ini. Dan banyak para spiritualis dan banyak para sobat RTD yang sebenarnya juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka yang sudah mulai bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang,
tentunya sudah mulai menyadari ada rasa yang timbul dari dalam, bukan dari luar. Rasa-rasa yang tidak berasal dari jiwa, tidak berasal dari pikiran, tidak berasal dari perasaan, tidak berasal dari picuan yang berasal di luar. Ini muncul murni dari dalam diri. Yaitulah panggilan dari Tuhan. Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Agar kita bisa segera meninggalkan kesadaran logika, segera meninggalkan kesadaran diri palsu, segera masuk pada kesadaran jiwa, tenang minimal. Dan kemudian bisa kita pahami, bisa kita jawab panggilan dari Tuhan. Dia memanggil, kita menjawab. Kita bertanya, dia merespon. Akhirnya ada sebuah hubungan di dalam diri kita, yaitu hubungan antara jiwa kita dan penciptanya. Hubungan dari bagian tak terpisahkan dari Tuhan. Ya benar, karena kita sebenarnya tidak pernah terpisah dari Tuhan. Tentunya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bahwa sebenarnya yang ada itu adalah manunggaling kawula ing Gusti. Selalu adanya, selalu bersatunya Tuhan dengan diri kita. Maafkan suara-suara lalu lintas. Namanya juga hidup di kampung, walaupun banyak burung, tenang, tapi tetap juga ada lalu lintas, sedikit-sedikit. Nah, begitu juga sebenarnya yang terjadi manakala kita lebih konsisten berada pada kesadaran jiwa tenang. Kesadaran logika tetap ada, pikiran tetap ada, perasaan tetap ada. Tapi dia tidak mengganggu karena kita tahu bahwa begitulah dia bekerja. Dan dalam kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih tahu, bisa lebih menjawab panggilan dari Tuhan. Yang manakala bila kita kesampingkan, maka suatu saat bila kita abaikan, maka suatu saat the darkness of the soul akan terjadi lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Bila kita sudah tidak menjawab panggilan dari Sang Kekasih Hati, maka akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu karena kita membawa kebiasaan logika kita yang bilang bahwa kita selalu berjauhan dengan Dia. Kalau kita masuk pada kesadaran jiwa, maka kita seharusnya punya kebiasaan baru, yaitu mulai sadar bahwa sebenarnya kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Bahwa jika Tuhan memanggil, maka kita bisa langsung menjawab. Bila kita sedikit tidak sadar, sedikit abai, tentunya di sekitar kita akan ada banyak timbul tanda-tanda untuk mengembalikan kita ke dalam diri. Tanda-tanda tersebut bisa jadi tanda angka berurutan, bisa ada yang mengingatkan dari orang-orang terdekat kita, ada kejadian-kejadian lain lah gitu. Dan di situ maknanya kita harus selalu melatih diri agar bisa stabil berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga logika, perasaan, diri palsu mulai bisa teramati, akhirnya bisa termanage, teratur dengan baik. Yang awalnya musuh lama-lama menjadi kawan, yang kita pun tahu ada batasannya, bahwa dia hadir di sana ada fungsinya. Pikiran itu ada fungsinya, perasaan itu ada fungsinya, diri palsu itu ada fungsinya. Tidak mengganggu lagi. Bisa pelan-pelan kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Tapi ini pelan-pelan. Hanya para master di luar sana yang punya kualitas hebat, punya kualitas jiwa,
evolusi jiwa yang begitu luar biasa yang bisa mengendalikan semua bagian dari dirinya. Dan kita sedang menuju ke sana. Pelan-pelan tapi pasti, karena kita punya privilege-nya. Apa privilege-nya? Adanya Tuhan di dalam diri kita. Kita semua punya. Bisa kita manfaatkan. Yuk Sobat RTD, lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lebih banyak melatih relaksasi energi. Sehingga bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Termotivasi terus untuk lebih lama lagi berada pada kesadaran jiwa tenang. Menjauhkan diri dari kesadaran logika. Pelan tapi pasti. Dari pelan, lama-kelamaan akan menjadi lebih lama. Sekejap saja kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sedetik, sepersekian milidetik kita bisa terhubung. Bisa menjawab panggilan dari Tuhan. Maknanya adalah kita bisa satu frekuensi dengan Dia. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Energi yang bisa kita dapatkan ini sangat luar biasa. Akan menyenangkan semua organ-organ yang ada di dalam diri kita. Karena organ-organ yang ada dalam diri kita bisa dapat pasokan yang luar biasa. Pasokan energi yang luar biasa yang mereka butuhkan. Nah, apa Sobat RTD sudah mulai mendengar panggilan dari Tuhan? Apakah Sobat RTD sudah mulai menyadari bahwa selalu ada panggilan dari Tuhan? Bahwa kita semua ini punya privilege untuk menjawab, untuk bisa sadar bahwa selalu ada kesempatan bagi kita untuk terhubung kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu berkehendak untuk ditemui. Tuhan itu berkehendak untuk menjawab panggilan kita. Dia aja setiap saat selalu ada di sana. Kita yang sering meninggalkan Dia dengan masuk pada kesadaran diri palsu, masuk pada kesadaran logika. Terlupa lagi. Nggak apa-apa ya, memang begitu karena masih pelan-pelan kita semua masih belajar. Kita semua sudah terlalu lama hidup dalam doktrin yang dibuat oleh para dark worker. Yuk kita masuk lagi pada kesadaran jiwa tenang. Kita jawab panggilan dari Tuhan. Kita sadari bahwa Tuhan selalu ada di sana. Bukan sekali-sekali saja, tapi selalu ada. Setiap saat ada. Bukan kita yang tidak bisa, tapi kita yang terlupa caranya. Kita tidak membiasakan diri untuk selalu bisa masuk ke sana. Gitu aja sharing saya kali ini Sobat RTD. Jangan lupa dijawab panggilan dari jiwanya. Dan jangan lupa juga selalu dijawab panggilan dari Tuhan. Atau selalu sadar bahwa ada Tuhan di sana yang setiap saat kita bisa ajak berkomunikasi. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa dijawab ya panggilan dari Tuhan ya. Dan jangan lupa juga menyadari bahwa selalu ada Tuhan di sana. Gitu aja video kali ini. Tidak berpanjang-panjang. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini. Sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan like video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Dan banyak orang di luar sana yang teringat lagi, termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.